Halo semuanya, jumpa lagi di sini bareng Julak. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, kali ini Julak akan membahas alur cerita film yang berjudul Jungle Cruise. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan perjalanan ilmuwan yang bernama Dr. Lily Houghton dan saudaranya yang bernama McGregor Houghton untuk mencari pohon kehidupan. Konon katanya satu kelapak pun mampu menyembuhkan segala penyakit dan segala macam kutukan. Di sini mereka dibantu seorang nahkoda yang gagah berani. Nahkoda itu bernama Frank Worth. Kisah dimulai dari ekspedisi Dunlop de Aguirre yang berkeinginan memiliki air mata bulan. Tetapi mencari air mata bulan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena hutan selalu menjaga air mata bulan itu. Dan alhasil Aguirre pun gagal, sama halnya dengan ekspedisi sebelum mereka. Beruntungnya Aguirre ini diselamatkan oleh penduduk suku pedalaman. Dan Aguirre pun dirawat sampai dia sehat. Setelah dia sehat, dia tahu kepala suku itu mempunyai mata panah. Mata panah ini adalah kunci untuk menemukan pohon kehidupan. Aguirre merebut mata panah itu secara paksa, menyerang kepala suku dan membakar desa. Hal itu membuat kepala suku murka dan mengutuk Aguirre dan pasukannya agar tidak bisa meninggalkan sungai. Scene berpindah di mana Max sedang menceritakan tentang legenda air mata bulan, namun para ilmuwan tidak ada satu orang pun yang percaya. Dan saat itulah Lily berusaha masuk ke tempat penyimpanan mata panah. Tiba-tiba Lily bertemu dengan Pangeran Joachim. Lily menyamar sebagai patung dan perlahan mendekat kotak yang diyakini berisi mata panah. Dan saat Lily berhasil mengambil mata panah itu, muncullah Pangeran Joachim yang sedang mencari mata panah itu juga. Lily mencoba kabur, namun Pangeran Joachim melihat Lily dan para ilmuwan mencoba menangkap Lily yang mengakibatkan Lily bergelantungan. Joachim berjanji akan menyelamatkan Lily dengan syarat kotak yang dicuri Lily diberikan kepada Joachim. Saat Lily memberikan kotak itu, ternyata Joachim malah melepaskan tangga itu. Untungnya Max sebelumnya sudah memberhentikan bis tepat di bawah Lily dan Lily pun terjatuh tepat di atas bis tersebut. Joachim terkejut saat membuka kotak, ternyata hanyalah mainan burung. Sesampainya di rumah, Lily dan Max bersiap melakukan perjalanan menuju sungai Amazon. Di sini Frank sedang memandu perjalanan para wisatawan. Frank mencoba menakuti para wisatawan dengan skill tipu-tipunya. Tiba-tiba datang sekelompok orang pedalaman yang menyerang kapalnya Frank, dan ternyata orang pedalaman ini adalah teman-temannya Frank. Memang ya, di sini Frank sangat mahir menipu para wisatawan. Di saat sampai di dermaga, datang Tuan Nilo yang bermaksud menagih hutang. Karena Frank tidak mampu melunasi hutang, akhirnya Tuan Nilo pun menyita mesin kapal milik Frank. Lily yang sudah sampai di dermaga bermaksud untuk menyewa kapal milik Tuan Nilo. Di saat bersamaan, Frank secara diam-diam masuk ke kantornya Tuan Nilo. Frank di sini mengaku sebagai Tuan Nilo dan mencoba bernegosiasi masalah harga. Kemudian datanglah Mac dengan Tuan Nilo asli. Jadi ketahuan deh identitas Frank yang sesungguhnya. Di sini Frank melihat kalung yang digunakan Lily, yakni mata panah, dan mencoba kembali membujuk Lily. Tiba-tiba datang hewan buas yang menyerang kafe. Dengan gagah beraninya Frank melawan hewan buas tersebut. Lily yang melihat keberanian Frank melawan hewan buas itu. Akhirnya Lily bersedia pergi dengan Frank. Di saat Frank sedang mempersiapkan mesin kapal, hewan buas yang menyerang di kafe itu pun datang lagi. Dan ternyata hewan buas itu adalah temannya Frank yang bernama Proxima. Kapal ingin berangkat, Lily melihat burung-burung yang di dalam sangkar. Dan Lily mencoba melepaskan burung-burung itu. Ternyata datang seorang yang menangkap Lily dan memasukkannya ke dalam sangkar bersama burung-burung itu. Frank yang melihat burung-burung lepas mengetahui posisi Lily dan membantunya. Lily yang tidak bisa berenang mencoba menggunakan tali katrol untuk kapal. Tiba-tiba datang kapal selam yang dipimpin oleh Joachim dengan senapan mesinnya. Menembaki kapal Frank membuat mesin kapal Frank mati. Lalu Frank pun turun untuk mengambil bahan bakar agar mesinnya bisa menyala lagi. Joachim pun menggunakan torpedonya untuk menghancurkan kapal Frank. Frank pun menambah kecepatan kapalnya dan berhasil menghindari torpedo tersebut. Ketika Joachim ingin mengejar, tiba-tiba roda kapalnya tersangkut tali dan kapal selam itu pun menabrak dermaga milik Tuan Nilo. You're right, love. Oh, beautiful.
Selama perjalanan, Lily merasa alur yang dilewati salah. Frank mencoba meyakinkan kalau jalur yang dilewati adalah benar. Tapi Lily tetap ingin merubah jalurnya. Dan saat malam hampir tiba, mereka beristirahat dan saat itu pula Meg mulai lapar. Frank menangkap ikan piranha menggunakan umpan tikus. Setelah makan malam, Meg memutuskan untuk tidur. Saat Meg bersiap untuk tidur, dia dikejutkan oleh Proxima. Proxima pun mengejarnya dan Frank menenangkan Proxima agar tidak menyerangnya. Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! Proxima! Heal it, Proxima! Proxima! Karena Lily sering ditipu oleh Frank, Lily merasa kalau Frank ini tidak bisa dipercaya. Scene beralih di mana Joachim dan pasukannya yang berhasil menemukan tempat di mana Aguirre dan anak buahnya dikutuk. Dengan air sungai, Joachim mampu membangkitkannya. Tujuan Joachim membangkitkan mereka adalah agar mau membantu mencari mata panah. Di keesokan harinya, Lily secara diam-diam memasuki kabin dan Lily terkejut saat mengetahui masa lalunya Frank, bahwa Frank ini sebenarnya juga pernah mencoba mencari pohon kehidupan, tetapi dia sudah berhenti. Okay, yes. I came here seeking the Tears of the Moon, just like you. I have a map just like yours. And a dozen others just like it. Dan saat mereka keluar, mereka diserang dan dibius. Mereka dibawa oleh suku pedalaman untuk menghadap kepala suku. Kepala suku mencoba meminta mata panah yang dimiliki Lily, tetapi Lily tidak mau memberikannya. No, I cannot give you the arrowhead. Dan saat itulah Lily berhasil melepaskan ikatannya dan langsung mengambil tombak. Akhirnya kepala suku membuka topengnya dan menceritakan bahwa ini hanyalah sandiwara. Ternyata Frank sudah berteman lama dengan kepala suku ini. Di saat Lily beristirahat, datang Aguirre dan pasukannya menyerang, berusaha merebut mata panah itu. Aguirre berhasil merebut mata panah. Dan Frank berusaha merebutnya kembali. Frank membiarkan dirinya tertusuk pedang Aguirre agar bisa lebih dekat dan merebut mata panah itu. Frank pun terjatuh, tetapi Frank masih sempat melemparkan mata panah itu kepada Lily dan hap. No! No! Are you alright? What have you done? McGregor! Saat Lily mencari Meg, tiba-tiba Lily bertemu Frank yang tergeletak dan mencoba bangun. Lily senang Frank masih hidup, tapi Lily terkejut Frank masih bisa bertahan dengan kondisi pedang tertancap dan tanpa darah sedikit pun. Frank? Di sini Frank menjelaskan bahwa nama dia adalah Francisco Lopez de Heredia. 400 years old. You've done enough. I can't leave you alone. Melihat Meg yang kakinya terluka, Lily tidak mengizinkan Meg melanjutkan perjalanan dan menyarankan Meg beristirahat saja dan kembali ke dermaga. Saat di kapal, Frank menjelaskan siapa sebenarnya dia. Dulu ayah Frank adalah tentara bayaran yang direkrut oleh ayahnya Aguirre. Ayahnya Frank mati karena melindungi ayahnya Aguirre. Hingga di suatu saat anak Aguirre jatuh sakit, Aguirre dan Frank memutuskan untuk mencari pohon suci. Seperti yang Julak bahas di awal, hutan berusaha melindungi pohon suci itu. Aguirre, Frank, dan yang lainnya hampir mati, tapi diselamatkan oleh suku pedalaman. Mereka diberikan air mata bulan. Saat mereka sembuh, Aguirre mencoba merebut mata panah itu. Tetapi Frank melindungi anak kepala suku. Disinilah awal mula permusuhan mereka. Karena kutukan kepala suku, Frank dan Aguirre hidup abadi, tetapi mereka tidak bisa jauh dari sungai. Di suatu ketika, Frank menjebak Aguirre dan kawannya. Aguirre pun terjatuh ke dalam lubang yang jauh dari sungai dan seketika itu pun Aguirre dan yang lainnya ditarik oleh pohon.
yang mengakibatkan Aguirre tidak bisa kembali ke sungai. Selama 300 tahun, Aguirre terjebak yang membuat tubuhnya berubah menjadi monster. Oke, scene beralih di mana Mac dan Trader saat di perjalanan menuju dermaga bertemu Joaquim. Tetapi Trader tidak mau ikut campur. Dan Joaquim pun menjadikan Mac sebagai sandera. Di sini Joaquim mengancam ingin menghancurkan desa atau memberitahu di mana Lily dan Frank berada. With the need to know where she is going. The choice is yours. I could end 400 innocent. Right, where are they? Di lain sisi, Frank dan Lily berada di suatu tempat. Frank pun menyelam, tapi Frank yang badannya besar tidak bisa masuk karena hanya Lily yang bisa masuk. Akhirnya Frank membujuk Lily agar mau menyelam. Lily berhasil menarik tuas itu dan air sungai pun mulai surut. Tiba-tiba datanglah Joaquim. Lily yang melihat Mac disandra, akhirnya Lily pun memberikan mata panah itu kepada Joaquim. Mereka pun masuk ke dalam dan melihat pohon yang sudah mati. Joaquim tahu Lily bisa menghidupkan kembali pohon. Joaquim mengatakan hanya satu kelopak saja yang boleh diambil. Karena Joaquim tidak tahu bahwa Frank bisa hidup kembali, akhirnya mereka mengatur rencana. Lily menembak Frank, dan Frank pun jatuh ke sungai. Lily memutuskan agar dia yang naik untuk mengambil kelopaknya. Di sisi lain, Frank yang tidak bisa mati naik ke kapal dan menyerang anak buah Joaquim. Karena suara tembakan, Joaquim menyadari ada hal yang tidak beres sedang terjadi. Ternyata pohon ini akan mati jika tidak terkena sinar bulan. Lily pun bergegas untuk mengambil kelopaknya. Alhasil Lily berhasil mendapatkan satu kelopak. Karena Lily tidak ingin kelopaknya diambil Joaquim, Lily melemparkan kelopaknya kepada Frank, dan saat itulah Aguirre datang dan berusaha merebut kelopak yang ada di tangan Frank. Come and get me. Frank pun lagi-lagi bertarung melawan Aguirre. Di lain sisi, Joaquim ingin menyerang Lily. Mac yang kesal pun menghajar Joaquim sampai terpental hingga membuatnya tertimpa batu. Kembali lagi ke pertarungan Frank dan Aguirre. Tetapi Aguirre tertipu karena kelopak yang asli ada di tangan Mac. Frank pun menabrakkan kapalnya membuat sungai menjadi kering yang mengakibatkan Frank, Aguirre, dan pasukannya ditarik oleh pohon. Lily memberikan kelopak itu kepada Frank agar dia terlepas dari kutukan dan Frank pun terbebas dari kutukan. Ternyata saat sinar bulan mengenai pohon, tumbuh satu kelopak dan hal itu membuat Lily berhasil menemukan obat segala macam penyakit. Mereka pun kembali ke dermaga dan film pun selesai.